Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Seperti biasa setelah pertandingan ada konferensi pers atau ya komentar dari Erik ten Hag terkait dengan pertandingan Manchester United. Kali ini adalah Chelsea menghadapi Manchester United, di mana Manchester United mampu menahan tuan rumah Chelsea di Stamford Bridge, London dengan skor 1-1. Kedua gol dari Chelsea maupun Manchester United ini tercipta di atas menit 80, bahkan gol penyama kedudukan dari Casemiro bagi Manchester United ini tercipta di menit ke 93, setelah sebelumnya Chelsea sempat unggul 1-0 di menit ke 84-an kalau nggak salah ya, melalui gol penalti dari Jorginho. Langsung aja pendapat dari Erik ten Hag, komentar dari Erik ten Hag mengenai pertandingan yang menurut gue cukup ketat, cukup seru. Kedua tim betul-betul menunjukkan tipisnya perbedaan di papan klasemen, yang satu peringkat 5, yang satu peringkat 4. Dan inilah komentar dari Erik ten Hag, gue ambil dari manunited.com. Erik ten Hag memberikan komentar tentang satu poin yang layak. Saya pikir tadi merupakan pertandingan yang bagus. Di babak pertama kita mendominasi pertandingan. Tapi juga kenapa lawan ini akhirnya mengganti sistemnya. Setelahnya mereka membuat kita lebih sulit. Seperti yang saya lihat di beberapa menit akhir di babak pertama. Di babak kedua, saya pikir kita imbang. Ini adalah pertempuran atau pertandingan antara dua tim dengan berat yang sama atau level yang sama ya. Dan akhirnya ini dibenarkan oleh poin. Artinya ya akhirnya memang kedua tim memperoleh masing-masing 1 poin ya, draw. Ini tentu saja layak, ini sulit, tapi ketika dengan waktu yang singkat Anda tertinggal 1-0, saya pikir ini sangat sulit untuk tim terutama yang memiliki 4 pertandingan dalam 10 hari untuk menyamakan kedudukan. Tapi tim menemukan energi dan juga kekuatan dan berjuang balik ya. Dan ini tentu saja sangat besar untuk tim ini. Lalu Erik ten Hag juga memberikan komentar tentang penalti dari Chelsea. Ini adalah artinya apa yang sudah terjadi, kita menerimanya dan kita berjuang kembali. Saya harus melihatnya. Wasit membuat keputusan dan kita harus menerimanya dan kita harus berlanjut ya. Mengenai update dari Rafael Varane, saya tidak tahu. Ini tentu saja sangat singkat setelah kita selesai pertandingan. Kita harus menunggu. Tidak ada yang bisa mengatakan tentang hal tersebut. Kita harus menunggu paling tidak 24 jam dan mungkin akan lebih lama karena kita harus melakukan atau mendapatkan diagnosa yang tepat. Disinggung juga tentang impact dari pemain pengganti. Pertama-tama, ini adalah pertandingan keempat di 10 hari. Anda bisa lihat kelelahan di pikiran mereka dan juga di fisik mereka. Lalu setelahnya kita memberikan penyegaran ya masuk. Artinya pemain yang menggantikan pemain yang sebelumnya. Dan setelahnya kita membuat perbedaan di babak kedua. Dan setelah babak kedua, kita beradaptasi ke sistem mereka dan saya pikir kita melakukannya dengan baik. Bertahan, menyerang, kita tidak begitu bagus dengan bola di babak kedua. Kita harus melakukan perubahan dan kita tidak menemukan artinya pemain cadangan yang tepat di tengah. Khususnya fullback kita yang tentu saja harus bisa melakukan yang lebih baik di situasi tersebut. Ini gue singgung juga di review kalau
transisi di babak kedua utamanya bagi fullbacks Manchester United ini tidak sebaik di babak pertama, terutama dari bertahan ke menyerang. Sehingga ketika Manchester United mendapatkan bola dan berusaha untuk menekan Chelsea ya, seperti kurang support, terutama di sisi sayap. Dan ini tentu saja berubah ketika Manchester United tertinggal ya 1-0. Back sayap ini, terutamanya Luke Shaw dan juga Diogo Dalot, baru lebih berani untuk masuk ke pertahanan Chelsea, menambah jumlah orang di daerah pertahanan Chelsea, sehingga akhirnya Manchester United bisa lebih menguasai bola, possession, dan lebih bisa menekan. Casemiro sang pahlawan, Erik ten Hag memberikan pendapat dia berkembang dari pertandingan ke pertandingan dan sekarang dia membuat penyama kedudukan dan memberikan tim dan juga dirinya kepercayaan diri yang lebih. Kita butuh pemain yang bisa melakukan heading dan itu tentu saja finish yang sangat bagus, artinya gol yang sangat bagus ya. Anda bisa melihat dia datang ke tim dan Anda bisa melihat seberapa penting dia. Saya pikir dia sangat penting hari ini dengan performanya. Dia sekarang bisa menyamakan intensitas di Premier League. Dari pertandingan ke pertandingan dia akan menjadi lebih baik dan saya sangat percaya hal tersebut. Jadi menurut Erik ten Hag, dia sekarang ini Casemiro sudah beradaptasi dengan Liga Inggris intensitasnya, di mana nampaknya ini dia jawaban kenapa kok ketika pertama kali datang di Manchester United, Casemiro ini tidak langsung diberikan menit bermain yang banyak oleh Erik ten Hag. Nampaknya Erik ten Hag ingin memberikan waktu kepada Casemiro ini untuk beradaptasi bukan hanya dengan Manchester United tapi juga dengan Liga Inggris, dan menurut Erik ten Hag sekali lagi dia sekarang sudah bisa beradaptasi dan nampaknya memang akan mendapatkan peran yang lebih dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Terakhir disinggung tentang posisi di klasemen. Ini sangat jelas kita ingin memenangkan setiap pertandingan dan kita ingin saat ini untuk membangun tim. Ini apa yang Anda butuhkan dan berada di posisi yang tepat. Kita akan lihat di mana kita di bulan Maret atau April. Tapi ini jalan yang masih panjang yang untuk dilalui. Jadi untuk sekarang saya tidak akan melihat di papan klasemen. Saya akan melihat proses dan progres. Sangat tepat ya dan juga sangat kuat pesannya. Gua ulangin lagi. Saya tidak akan melihat di papan klasemen. Saya akan melihat proses dan progres. Proses dan progres ini menurut gua yang harus diperhatikan oleh Manchester United. Tentu saja posisi itu penting, tapi kita juga harus melihat di mana Manchester United musim lalu. Bagaimana keadaan Manchester United selama 8 tahun terakhir ini. Proses dan progres. Ini kalimat yang sangat kuat ya, atau dua kata yang menurut gue yang sangat kuat yang menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh Manchester United. Sekali lagi, proses dan progres. Oke, sebelum gue kasih opini, ini gue ingin sharing bagaimana keadaan tadi ya di pertandingan, statistiknya. Jadi ball possession 47%, 53% Manchester United lebih unggul. Total shots bisa dilihat ya, 6 berbanding 13. Shot on target 2 berbanding 6. Manchester United unggul dari Chelsea. Corner Chelsea lebih unggul dari Manchester United ya. Goalkeeper save Chelsea, Kepa melakukan 5 kali save, David De Gea 1. Ini menunjukkan mana serangan yang lebih tajam, Manchester United atau Chelsea. Menurut data ini dan menurut yang gue saksikan juga ya, menurut gue nih ringan amatiran, memang Manchester United lebih punya serangan yang berbahaya, terutama di babak pertama dan juga beberapa di babak kedua. Passing Manchester United lebih banyak, possession juga mereka lebih memegang ya. Passing akurasi ini agak berimbang, yang dimana dua-duanya ini ternyata nilainya tidak begitu bagus karena di bawah 80%. Long balls Manchester United lebih bagus 56% ya akurasinya, berbanding cukup jauh dengan Chelsea. Possession loss ya beda sedikit, 147-141.
Yang penting ini menurut gue adalah duels. Ternyata Manchester United lebih banyak memenangkan duels. Gue pikir ini lebih banyak duels dimenangkan ini terutama di babak pertama ya. Di 25 menit lah, dari sekitar 10 menit setelah awal babak pertama sampai dengan kurang lebih 7 menit sebelum akhir, dan juga beberapa momentum di babak kedua, karena menurut Erik ten Hag di babak kedua pertandingan ini kurang lebih berjalan imbang. Ya gue sepakat. Dan ya ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag ya, dalam 10 hari 4 pertandingan, dan ini gue perlihatkan di bulan Oktober di jadwal yang sangat ketat di mana Manchester United ini bertanding setiap 3 hari sekali rata-rata. Ada yang 4 tapi tidak banyak ya, rata-rata 3 hari sekali. Tapi sejauh ini menurut gue cukup baik apa yang diraih ya. Artinya sampai dengan sejauh ini satu kali kekalahan menghadapi Manchester City, setelahnya Manchester United meraih 4 kemenangan 2 kali seri, termasuk juga tadi di Stamford Bridge, di mana laga tadi sebenarnya cukup sulit bagi Manchester United. Chelsea saat ini di papan klasemen lebih tinggi sebelum pertandingan ya, juga lebih solid, kualitas lebih bagus, kedalaman squad juga demikian kualitasnya. Nampak pergantian pelatih ya, dari Thomas Tuchel ke Graham Potter ini bisa langsung tune in, perubahannya langsung terlihat, langsung nyetel katakanlah demikian, sehingga sebelum pertandingan tadi ini ya bukan laga yang mudah bagi Manchester United, tapi apa yang terlihat di lapangan di babak pertama Manchester United mendominasi sampai kurang lebih 5-7 menit sebelum pertandingan babak pertama selesai. Di babak kedua ya mungkin plus minus agak berimbang ya kedua tim ini, dan 2 gol yang tercipta juga karena kesalahan dari masing-masing tim. Dengan hasil ini Manchester United berada di peringkat kelima, masih di bawah Chelsea. Ya dengan nilai 20, memasukkan 16, kebobolan 16. Cukup ketat ini ya keadaan di papan atas Liga Inggris, di mana Manchester United tentu saja berharap untuk bisa finish di posisi Liga Champions, dan sampai dengan sejauh ini sih masih memelihara peluang tersebut. Nah, komentar gue mengenai pertandingan tadi, artinya apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, kurang lebih gue sepakat ya. Ini satu poin yang layak. Memang di babak pertama Manchester United sempat ada beberapa momentum, tapi Chelsea juga bertahan dengan sangat rapat dan dengan sangat solid. Walaupun lini tengah sebenarnya dikuasai oleh Manchester United, tapi kesulitan ini untuk masuk. Apakah kualitas lini serang harus diperbaiki? Bisa ya, bisa tidak, karena memang Chelsea cukup rapi, cukup bagus kualitas, terutama di lini belakang. Bahkan ketika mereka mengganti sistemnya, ini terasa betul bahwa akhirnya mereka bisa mengimbangi dan bahkan mengambil kontrol di lini tengah yang tadinya dikuasai oleh Manchester United. Tapi Manchester United juga di babak kedua melakukan perubahan sistem lagi, ya kan, memasukkan beberapa pemain yang merubah keadaan juga. Tapi tentu saja Chelsea yang lebih rapi, kualitas di atas kertas lebih bagus dari Manchester United, lebih solid, bermain di kandang sendiri, lebih sering merepotkan di babak kedua. Walaupun juga secara mayoritas lini belakang Manchester United juga solid ya, mampu mengatasi serangan-serangan dari Chelsea. Banyak juga blok, crossing, memotong bola dan lain-lain, sampai ada kecerobohan dari seorang Scott McTominay. Yang lebih istimewanya setelah tertinggal 1-0 di menit-menit terakhir, seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, 4 pertandingan dalam 10 hari terakhir, tapi pemain Manchester United menunjukkan semangat yang luar biasa, karakter yang luar biasa, mental yang luar biasa, dan menurut gue ini harus dikasih kredit kalau menurut gue ya. Dan akhirnya gol itu datang di penghujung laga di menit ke-93, juga dengan kesalahan pemain Chelsea, dalam hal ini mungkin Kepa ya, dan skor 1-1. Dan menurut gue ini skor yang layak. Tentu saja sekali lagi Chelsea ini bukan lawan yang mudah ya, ini bukan Southampton, bukan Leicester, ini juga bukan di Old Trafford, tapi Manchester United menunjukkan ini. Tentu saja proses ini belum selesai, ini masih awal, harus ada konsistensi, harus ada kedalaman squad lagi, masih ada beberapa kekurangan. Gue nggak mau menunjuk kekurangan siapa-siapa saja, tapi menurut gue secara kolektif ya, secara kebersamaan terlihat betul ini ada peningkatan. Pemain Manchester United ini luar biasa. Sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag juga semakin terlihat, high pressing, bagaimana umpan yang pendek, lalu transisi dari bertahan ke menyerang,
Tentu saja masih ada beberapa area yang harus diperbaiki dan menurut gue ini sangat normal. Ini masih musim pertama Erik ten Hag. Ini masih pertandingan yang ke-11. Menurut gue dibandingkan dengan ya tim lain yang jauh lebih mapan di Liga Inggris, ya tentu saja Manchester United tertinggal dari hal tersebut. Tapi melihat apa yang diraih sampai dengan saat ini, menurut gue ini sudah mudah-mudahan on the track ya. Tinggal bagaimana terus melanjutkan ya apa yang sedang atau sudah diraih sampai dengan saat ini. Bukan hanya taktik strategi saja di atas lapangan, tapi juga lebih dari itu, dressing room, semangat pemain, karakter. Ini menurut gue yang juga penting, yang harus dibangun oleh Erik ten Hag. Karakter tim sekali lagi ini penting karena selama 8 tahun praktis ya terlalu hampir tidak ada menurut gue karakter seperti ini ya. Terlalu sibuk dengan konflik dan lain-lain, dressing room yang tidak harmonis. Dan ini yang berusaha untuk diperbaiki oleh Erik ten Hag dengan disiplin yang tinggi, ya kan? Ya mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Oke, pertandingan selanjutnya Manchester United akan bertanding menghadapi, sebentar gue lihat dulu, gue cek, menghadapi Sheriff Tiraspol di tanggal 27 jam 9 malam atau jam 2 dini hari ya kalau tidak salah itu. Yang jelas jam 9 malam waktu Eropa, tanggal 27 itu berarti hari Kamis. Jadi ada lumayan ini waktu istirahatnya 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 5-4 harian istirahat pemain Manchester United. Penting ya recovery karena ternyata jadwal ini sangat ketat. Dan sekali lagi dengan melihat jadwal yang ketat ini ya, kondisi pemain Manchester United, ya sampai sejauh ini sih gue dengan amatiran ya, kalau gue puas sih. Kalau gue melihat apa yang sebelumnya terjadi, ini masih musim pertama Erik ten Hag, baru 10-11 pertandingan awal di Liga ya kan, proses masih awal banget, tapi Manchester United bisa berada di posisi dengan sampai dengan hari ini bisa meraih hasil ya di bulan Oktober terutama sampai dengan saat ini. Menurut gue cukup bagus hasilnya, cuman ya tentu saja harus terus ditingkatkan proses ini, dan menurut Erik ten Hag juga jalannya masih jauh. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang pendapat Erik ten Hag dan juga opini gue sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Dan ya mudah-mudahan partai selanjutnya bisa lebih baik lagi, bagaimana rotasi dan lain-lain ya. Ini yang gue nantikan menghadapi Sheriff Tiraspol. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, komentar, saran seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih.